Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Jaringan Komputer 2 yang diampu oleh Bapak Ronald Adrian. Jadi, pada video ini, kami akan membuat sebuah jaringan yang terdiri atas 3 router, 3 switch, 4 PC, dan 2 server. 2 server di sini sebagai web server dan juga DNS server. Pada jaringan ini, kami menggunakan beberapa konfigurasi seperti konfigurasi DHCP, konfigurasi OSPF, di mana seluruh konfigurasi ini bertujuan untuk mendapatkan alamat IP dari server dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Hasil akhir dari percobaan ini adalah PC mendapatkan alamat IP sehingga PC terhubung dengan internet dan dapat mengakses web server. Sebelum melakukan konfigurasi, buatlah topologi jaringan dahulu dengan cara menambahkan beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam jaringan ini. Perangkat tersebut antara lain seperti router, switch, server, dan juga beberapa PC. Pada jaringan ini, kita membutuhkan 3 buah router, 3 buah switch, 2 buah server, dan 4 buah PC. Setelah itu, kita akan menghubungkan masing-masing perangkat dengan menggunakan kabel Cooper Strike. Di sini kita menghubungkan router 2 melalui G001 ke switch 0 pada G01. Setelah itu kita menghubungkan switch 0 pada FA01 ke server 0 pada FA0. Setelah itu kita menghubungkan router 0 pada G000 ke router 1 pada G000. Selanjutnya kita menghubungkan router 0 pada G001 ke router 1 pada G001. Setelah itu kita menghubungkan router 1 G001 ke switch 1 pada G01. Setelah itu, kita akan menghubungkan switch 1 pada FA010 ke PC 0 pada FA0. Dan setelah itu, kita akan menghubungkan switch 1 pada FA020 ke PC 1 pada FA0. Setelah itu, kita hubungkan switch 1 pada FA024 ke FA024 pada switch 2. Selanjutnya, kita akan menghubungkan switch 2 pada FA020 ke PC 2 dan switch 2 pada FA010 ke PC 3. Setelah semua perangkat telah terhubung, kita akan mengganti beberapa nama pada perangkat di jaringan agar kita mudah dalam mengenali masing-masing perangkat. Di sini kita mengganti router 0 dengan nama core, mengganti router 2 dengan nama ISP. Oh iya, di sini kami menambahkan server baru yang nantinya akan digunakan sebagai DNS server. Server yang baru kita tambahkan ini tadi pada FA0 kita hubungkan kepada FA03 pada switch 0. Selanjutnya kita menambahkan alamat IP pada masing-masing perangkat dan juga menambahkan keterangan mengenai konfigurasi agar nantinya lebih mudah dalam mengingat ketika kita mengkonfigurasi jaringan ini. Langkah pertama adalah dengan masuk ke router yang bernama core, kemudian kita konfigurasikan terminalnya. Dengan enable configuration terminal, kemudian ubah nama host menjadi core untuk memudahkan proses konfigurasi selanjutnya. Kemudian masuk ke interface G000 dan tambahkan IP address 10.0.1.9 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian aktifkan interface tersebut dengan no shutdown. Langkah selanjutnya masuk ke interface G001. Tambahkan IP address yang sesuai juga, yaitu 10.0.1.6 dengan subnet mask 255.255.255.252. Subnet masknya menggunakan akhiran 252 karena menggunakan /30.
Jangan lupa untuk mengaktifkan interface tersebut dengan no shutdown. Kemudian tambahkan konfigurasi router OSPF1 dan tambahkan network yang sesuai dengan area 0. Tujuannya agar network tersebut tersambung dengan semua interface yang terhubung dengan router core. Tuliskan do write untuk menyimpan konfigurasi. Kemudian, konfigurasikan router distribution. Dengan enable configuration terminal dan ubah host menjadi distribution untuk mempermudah proses konfigurasi. Kemudian masuk ke interface G001. Tambahkan alamat IP 10.0.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian aktifkan interface-nya dengan no shutdown. Langkah selanjutnya, masuk ke interface G000.10. Tujuannya agar dapat masuk ke VLAN 10. Kemudian tambahkan encapsulation.1key10. Tambahkan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask akhiran 0. Kemudian lakukan hal yang sama untuk VLAN 20, yaitu dengan masuk ke interface G000.20. Kemudian encapsulation.1key 20. Tambahkan IP address yang sesuai, yaitu 192.168.20.1 255.255.255.0. Kemudian exit dan tambahkan IP DHCP pool yang bernama admin. Konfigurasi ini dilakukan sebagai IP range yang dapat dipergunakan dalam sebuah host yang tersambung dengannya. Kemudian tambahkan network 192.168.10.0 dan subnet masknya, dan tambahkan default router dengan akhiran 1. Jangan lupa untuk menambahkan DNS 8.8.8. Langkah selanjutnya, buat DHCP pool dengan nama guest. Tambahkan networknya yang digunakan sebagai gateway pada jaringan biasanya. Dengan tambahkan pula subnet mask. Masukkan default router dengan akhiran 1 dan tambahkan DNS 8.8.8 dan do write untuk menyimpan konfigurasinya. Tambahkan IP DHCP pool untuk admin dan konfigurasikan DNS dengan IP milik server. Tambahkan pula IP DHCP pool untuk guest dengan IP yang sama tetapi menggunakan nilai 20. Kemudian tambahkan konfigurasi IP DHCP excluded untuk mengset IP yang tidak akan diberikan kepada komputer klien, yaitu dengan IP DHCP excluded, dan tambahkan alamat IP yang tidak boleh ditambahkan ke komputer klien. Tambahkan pula untuk VLAN 20. Dan lakukan do write. Kemudian tambahkan konfigurasi router OSPF1 dengan network 192.168.10.0.000.255 area 0. Area 0 ini sebagai semua area IP address yang tersambung dengan router tersebut. Jadi nantinya network tersebut akan tersambung dengan area 000 gitu. Tambahkan semua network yang diperlukan. Jangan lupa untuk menambahkan AR0 atau area 0 dan do write.
konfigurasi di distribution telah selesai. Selanjutnya, masuk ke switch, kemudian konfigurasikan terminal dengan enable, kemudian configuration terminal, lalu ubah hostname menjadi sw_access_1, kemudian masuk ke VLAN 10, di sini beri nama admin, lalu masuk ke VLAN 20, kita beri nama dengan nama guest, lalu konfigurasikan interface G01. Selanjutnya, konfigurasikan VLAN menjadi mode terang untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Lalu masuk ke interface FA010, ubah switch port menjadi mode akses, kemudian berikan mode akses ke VLAN 10. Selanjutnya, masuk ke interface FA020, ubah menjadi switch port mode akses, kemudian berikan mode switch port akses VLAN 20, lalu masuk ke interface FA024, ubah menjadi mode terang untuk VLAN 10 dan 20. Kemudian simpan dengan do write. Setelah itu, masuk ke switch akses 2, lalu konfigurasikan terminal dengan enable configuration terminal, kemudian ubah hostname menjadi sw_access_2, lalu masuk ke VLAN 10, kemudian berikan nama admin. Selanjutnya masuk ke VLAN 20, beri nama juga dengan nama guest. Lalu konfigurasikan interface FA024. Setelah masuk ke interface ini, ubah VLAN menjadi mode terang untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Mode ini berfungsi untuk menghubungkan switch dengan router. Kemudian masuk ke interface FA010, ubah switch port menjadi mode akses, kemudian berikan mode akses ke VLAN 10. Selanjutnya, masuk ke interface FA20, lalu ubah menjadi switch port mode akses, kemudian ubah switch port VLAN 20 menjadi mode akses, lalu simpan dengan do write. Selanjutnya, masuk ke ISP, konfigurasikan dengan perintah enable, lalu configuration terminal, ubah hostnya menjadi ISP, lalu masuk ke interface G0/0/0, kemudian tambahkan alamat IP 10.0.1.10 dan subnet mask
255.255.255.252. Lalu aktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian masuk ke interface gate 0/0/1. Masukkan alamat IP dan subnet mask yang sesuai. 172.20.20.1 dan dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu aktifkan dengan perintah no shutdown. Konfigurasikan router OSPF 1, lalu tambahkan alamat network 10.0.1.8 dan 0.0.0.3 untuk area backbone 0. Kemudian tambahkan juga alamat network 172.20.20.0 dan 0.0.0.255 untuk area backbone 0. Selanjutnya simpan dengan do write. Langkah selanjutnya, aktifkan DHCP di setiap PC untuk mendapatkan alamat IP yang didistribusikan server. Untuk langkah ini, buka pada menu desktop, kemudian klik DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk PC lainnya. Langkah selanjutnya masuk ke server yang bernama web server. Kemudian masuk ke menu desktop dan tambahkan IP address yang sesuai, yaitu 172.20.20.20 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway adalah 172.20.20.1 dan untuk DNS 172.20.20.100. Kemudian masuk ke DNS server. Masuk ke menu desktop dan tambahkan IP address 172.20.20.100 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 172.20.20.1 dan DNS 172.20.20.100. Kemudian masuk ke menu service dan pilih DNS. Kemudian tambahkan DNS baru dengan name tri.com dan tambahkan IP address 172.20.20.20. Jangan lupa untuk mengaktifkan DNS service, lalu klik add untuk menambahkan DNS tersebut. Langkah selanjutnya masuk ke server yang bernama web server. Kemudian masuk ke menu service, pilih HTTPS, kemudian edit index.html dan lakukan edit untuk website sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian klik save. Selanjutnya, lakukan pengecekan dengan masuk ke PC Quest 2. Pilih menu desktop, kemudian pilih web browser, dan ketikkan URL nama DNS server yang tadi sudah kita buat, yaitu tri.com, lalu klik go. Tunggu sebentar hingga mencapai tulisan website yang sudah kita buat tadi.
Dengan munculnya website yang sudah kita buat, dapat diartikan bahwa konfigurasi telah berhasil.